baik. Hari ini kita akan praktik membantu pasien BAB dan BAK. Sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan alat-alat yang harus disiapkan, ya. Jadi di sini alat-alat yang harus disiapkan adalah yang pertama pispot. Di sini ada dua jenis pispot, ya, yang bulat dan yang berbentuk seperti ini. Jika pasiennya adalah wanita atau perempuan, kita akan menggunakan yang seperti ini, ya. Jadi ini pispot kalau pasiennya wanita. Lalu jika pasiennya laki-laki, kita akan menggunakan pispot yang ini, ya, seperti ini. Lalu ada urinal. Urinal ini adalah alat untuk menampung urin pada pasien pria. Jadi kalau misalnya di rumah sakit pasiennya adalah pria lalu harus bed rest total, ya, kita akan memberikan ini, menaruh ini di bawah tempat tidur untuk membantu pasien untuk buang air kecil, gitu ya. Lalu yang kedua yang perlu disiapkan adalah perlak, ya, perlak untuk alas pispot supaya tempat tidurnya tidak kotor, ya. Lalu kemudian pampers, atau kalau misalnya pasiennya menggunakan celana dalam, maka celana dalam pasien. Atau kalau misalnya pasiennya sadar baik, maka tidak perlu diganti kalau tidak kotor. Yang berikutnya adalah tisu untuk membersihkan. Lalu handuk yang cukup besar untuk menutup bagian atas tubuh pasien nanti. Lalu ada handscoon bersih, ya, sepasang handscoon bersih. Lalu siapkan botol cebok. Botol cebok itu tidak ada yang khusus. Biasanya kita menggunakan botol bekas air mineral, lalu kita taruh tulisan seperti ini, ya. Kemudian kita siapkan baskom berisi air bersih, lalu sabun mandi, waslap, dan pengkecil untuk tempat sabun. Baik, setelah alat-alat sudah siap, kita sudah siapkan, kita bawa ke dekat pasien. Jangan lupa sebelum melakukan tindakan, kita selalu cuci tangan, dan karena ini adalah kegiatan yang privacy, tutup gorden, sampiran. Jika ada jendela terbuka atau pintu terbuka itu juga harus ditutup, ya. Kemudian kita mengganti selimut pasien dengan handuk supaya selimutnya tidak basah atau kotor. Letakkan di atas bagian di atas badan bagian bawah, lalu kita angkat selimutnya. Permisi. Letakkan selimutnya di bawah kaki pasien. Lalu kita minta pasien, kalau misalnya pasiennya sadar, untuk menekuk lutut. Kalau pasiennya tidak sadar, kita bantu, ya. Tekuk dulu lututnya, lalu kita buka bagian bawah celananya. Permisi, ya. Walaupun pasien tidak sadar, selalu ucapkan permisi. Oke. Jika sudah, lalu kita letakkan perlak di bawah bokong pasien. Nanti kalau ada teman yang bantu, silakan kita tolong temannya mengangkat bokong, lalu letakkan di bawah bokong pasien. Perlak ini fungsinya supaya jika nanti ada yang basah, itu spraynya tidak basah. Setelah meletakkan perlak, kita meletakkan pispot di bawah bokong pasien. Oke, sama, angkat itu selalu di bawah lutut, ya adik-adik. Permisi. Letakkan di bawah bokong pasien. Oke, lalu setelah persiapan sudah selesai, kita beritahu kepada pasien untuk melakukan atau buang air besar. Nanti jika sudah selesai, Pak atau Ibu, silakan pencet bel, gitu ya. Jadi kita boleh meninggalkan dulu selama pasien melakukan aktivitas buang air besarnya. Nanti setelah selesai, yang kita siapkan adalah tadi botol air cebok, pampers atau bagian dalam ganti, tisu, serta handscoon. Nah, untuk mengganti pakai dua handscoonnya, ya. Nggak mau ya nanti pegang fesesnya pasien, jadi kita pakai handscoon. Oke. Jangan lupa siapkan sabun dikon kecil serta air hangat, ya. Selanjutnya
Yang pertama kita lakukan adalah membersihkan dulu fesesnya atau bekas feses di anusnya pasien menggunakan tisu. Kita tuliskan dulu pagarnya. Oke, lalu minta teman atau asisten untuk bukanya seperti ini ya, supaya tidak terlihat dari arah sana. Lalu membersihkan, karena ini memberi contoh kepada adik-adik, selalu usap dari atas ke bawah. Permisi ya Bu. Jangan dari arah sebaliknya, apalagi nih pasiennya BAB. Ya, tisunya langsung dibuang ke dalam pispot. Oke, seperti itu. Kalau misalnya masih kotor, boleh menggunakan tisu lagi. Sama, permisi, dari atas ke bawah langsung buang ke dalam pispot ya. Nah, di sini saya akan memperhatikan cara membersihkan menggunakan botol cebok atau menggunakan maslap. Ya. Kalau misalnya botol cebok, ya sama seperti kita cebok pada umumnya, ya disiram dari atas. Nanti baru kita telah menggunakan tisu. Nah, sedangkan kalau menggunakan maslap, silakan pakai sabun dulu. Ya, caranya sama juga seperti kita memandikan, membersihkan dari atas ke bawah seperti ini. Lalu bilas, lalu menggunakan air. Caranya sama, menggosok dari atas ke bawah seperti itu. Ya, kalau sudah selesai membersihkan tadi menggunakan botol atau menggunakan waslap, kemudian kita mengeringkan menggunakan tisu lagi. Dikeringkan sampai betul-betul kering. Tisu langsung dibuang ke sana, lalu langsung angkat pispot. Kalau misalnya sudah bersih, sudah kering, kita langsung angkat. Permisi Bapak. Langsung ditutup. Lalu kita menggunakan pampers pada pasien. Oke. Menggunakan pampers yang ada perekat selalu di bagian bawah ya adik-adik. Caranya sama. Pastikan sudah terbuka baik. Lalu cara mengangkat bokong pasien mohon diperhatikan. Tanganmu memegang di bawah lutut karena ini akan enak ngangkatnya. Tuh, permisi sambil ditarik. Oke, sudah. Lalu pastikan pampers sudah rapi. Lalu gunakan kembali celana pasien. Permisi Bapak. Oke. Lalu rapikan kembali pasiennya. Jika sudah selesai, yang perlu diperhatikan ketika kita membantu pasien BAB atau BAK, terutama di sini adalah BAB, adalah perhatikan konsistensi feses, ya. Konsistensi itu bentuknya feses, ya, cair atau keras. Lalu warnanya, warna apa? Normalnya warna feses itu adalah kuning kecoklatan. Nah, perhatikan apakah warnanya kuning, kecoklatan, pucat atau bahkan hitam. Kalau fesesnya berwarna putih, biasanya itu pada pasien-pasien yang punya gangguan hati atau hepar. Sedangkan kalau misalnya berwarna hitam, biasanya kita curiga adanya perdarahan. Seperti itu. Jika sudah selesai, feses di dalam pispot kita buang ke tempat atau ke toilet, ya. Kemudian bereskan alat-alat, buka gorden kembali. Lalu beritahu pasien bahwa kegiatan sudah selesai. Lalu jangan lupa buka handscoon dan cuci tangan. Terima kasih.